halo semuanya. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali buat anak-anak kami sekalian dimanapun Anda bukan anak kami berada. Tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita tetap bisa beraktivitas. Nah, di sini di pembelajaran kita yang keempat, Bapak akan membahas yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, untuk yang pertama sekali ini Bapak akan menerangkan atau membuat contoh bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan-bilangan pecahan. Di sini kita mau lihat dulu pecahan, penjumlahan dan pengurangan dua buah bilang pecahan atau lebih. Yang pertama apabila penyebutnya sama. Baru yang kedua apabila penyebut dari pecahan itu tidak sama, artinya berbeda. Nah, di sini Bapak buat contoh. Ada 6 contoh untuk bagian yang pertama. Hitunglah atau selesaikanlah ya, sama itu A ini yang sama, tambah ini pengurangan, ini tidak sama, penjumlahan ini tidak sama, perkalian penyebutnya ya. Nah, ini pecahan biasa, sedangkan yang E dan F sengaja Bapak buat ini pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah bilangan bulat digabung dengan bilangan pecahan yang kurang. Nah, untuk menjawab ini, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan itu dapat kita jumlahkan dan kita kurangkan apabila penyebutnya sama. Penyebutnya sudah sama. Itulah kalau penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk A ini penyebutnya sudah sama, maka ini bisa langsung kita jumlahkan. 2 tambah 3 per 5. Karena penyebutnya 5. 2 tambah 3 ini 5 per 5. 5 bagi 5 itu 1. Maka hasilnya adalah 1. Untuk B ini juga penyebutnya sudah sama, tetapi ini dalam pengurangan. Tadi Bapak katakan bahwa untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan pecahan atau lebih dapat kita selesaikan jika penyebutnya sama. Ini sudah sama, maka langsung kita buat seperti ini. 6 dikurang 2 per 7. Atau sama dengan 6 kurang 2 adalah 4 per 7. Jawabannya ini. Nah, di contoh bagian C ini penyebutnya tidak sama. Nah, kalau tidak sama penyebutnya, ini harus kita samakan dengan cara menentukan KPK dari 3 dan 4. Di pertemuan ketiga, Bapak sudah membuat bagaimana cara menyelesaikan atau mencari KPK dari dua buah bilangan yang berbeda atau mencari KPK dari dua buah bilangan atau lebih. Maka 3 dan 4 KPK-nya itu adalah 12 ya. KPK-nya adalah 12. Langsung ditulis seperti ini ya. 12. 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Baru tambah 12 bagi 4 3. 3 dikali 3 9. Nah, setelah itu 8 tambah 9 ini 17 per 12. Nah, ini apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi. Caranya seperti ini. 17 dibagi 12. Coba bisa berapa? 1. 12 kali 1 12. Kurangkan dia. Ini 7 kurang 2 5. Ini 0. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah ini 1 ya, ini 1. Ini 12 di bawah penyebutnya, sisanya itu adalah ini sebagai pembilangnya. Jawabannya adalah 1 5 per 12. Nah, yang untuk D ini pengurangan tidak sama penyebutnya, yaitu caranya kita cari KPK-nya.
setelah nanti kalian cari di rumah berapa KPK 9 dan 5 itu adalah 45 ya. 45 bagi 9 itu 5 kali 7 35 kurang 45 bagi 5 9 kali 4 itu adalah 36 atau sama dengan 35 dikurang 36 itu minus 1/45. Nah, untuk minus boleh di atas atau boleh di bawah atau boleh di tengah-tengah seperti ini. Yang ke E ini ada pecahan campuran ya, pecahan campuran. Jadi caranya yang pertama sekali bilangan-bilangan bulat itu kita gabungkan dulu. 5 ditambah 2 dikurang 2 tambah ya, ini 1/4 tambah 2/3 dikurang 1/6 tahu sama dengan berapa ini? 5 7 kurang 2 5 ya, 5 tambah ini kita cari KPK nya. KPK 4, 3 dan 6 itu adalah 12 ya, 12. Nah, supaya mengerti kita ulang lagi 4, 3 dan 6. Kalau 4 itu kita bagikan dengan bilangan prima. Ini jawabannya adalah 2/2. 3 ini tetap ya. 6 itu adalah 2 kali 3 ya, makanya 2 kali 3. KPK hasil kali semua bilangan faktor dari suatu bilangan dan yang kita ambil adalah pangkat yang terbesar. 2 dengan 2 pangkat 2 jawab kita pakai adalah 2/2 kali 3 karena semua hasil kali faktor. Berapa ini? 4 kali 3 itu 12. Ini 12. 12 bagi 4 3 kali 1 3 tambah 12 bagi 3 4 kali 2 8 dikurang ini 12 bagi 6 2 kali 1 2 atau sama itu dengan 5 tambah ini berapa ini 11 dikurang 2 itu 9/12 atau sama itu dengan kita 5 tambah ini bisa kita selesai seperti ini 5/9/12. Untuk mengecilkan bilangan pecahan atau menyederhanakan, caranya adalah kita cari FPB ya, FPB. Kalau mengecilkan atau menyederhanakan bilangan pecahan itu adalah kita cari FPB-nya. Nah, FPB ini adalah hasil kali faktor yang sama lalu dan pangkat yang terkecil. Coba kita lihat 9 dan 12. 9 itu kalau kita buat pot faktornya bagi 3, ini 3 atau 3 pangkat 2. Sedangkan 12 itu bagi 2, 6 bagi 2, 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 ini. Nah, tadi Bapak katakan adalah hasil kali faktor yang sama. Coba kita lihat 3 pangkat 2 dengan 3 ini kita pakai ya. 2 pangkat 2 di sini tidak ada. Jadi tidak kita pakai. Maka FPB-nya itu adalah jadi 3 pangkat 2 dengan 3 adalah kita pakai pangkat terkecil. Ini 3 yang kita pakai ya, 3 pangkat 1. Maka 3 lah FPB-nya. Karena FPB-nya 3, maka yang ini kita bagi dengan 3. Ini juga kita bagi dengan 3. Maka ini 5, 9 bagi 3 itu 3, 12 bagi 3 4. Ini jawabannya. Untuk bagian E sama seperti ini, sama-sama pecahan campuran. Yang bilangan bulatnya kita gabungkan, ini kurang 2 tambah 4 ini ya. Ini kurang 4 tambah ini 1/3 kurang setengah
tambah setengah. 6 kurang 2 4, 4 tambah 4 8. Tambah. Nah, 3, 4 dan 2 ini kita cari KPK-nya. Maka KPK dari 3, 4 dan 2 itu adalah 12. 12 bagi 3 4, 4 kali 1 4 dikurang 12 bagi 4 3 kali 1 3. 2 tambah 12 bagi 2 6 kali 1 6. Atau 8 tambah 4 kurang 3 1 tambah 1 tambah 6 7 per 12. Maka jawabannya adalah 8 7 per 12. Sama saja itu ya. Oke. Contoh yang kedua, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan yang paling sederhana. 2A yaitu 2,4. Nah, cara yang pertama ini supaya dia bilangan bulat, ini menjadi 24 dibagi 10. Karena 1 di belakang koma. Nah, setelah itu ini kita sederhanakan lagi. Caranya, coba karena penyebut lebih kecil daripada pembilang, ini bisa kita sederhanakan. Caranya 24 bagi 10 itu sama-sama kali 2 20 bisa 4 ya, kurangkan 4. Jadi jawabannya ini adalah berapa? 2. Ini 2, sisanya 4 per 10. Ini 10. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. 2 dengan 4 dengan 10 kita cari FPB-nya. Kita kecilkan atau mengecilkan, menyederhanakan, ini kita cari FPB-nya. Sedangkan kalau kalian cari waktu pelajaran di SD kelas 5 atau kelas 6, 4 dan 10 FPB-nya itu adalah 2. Jadi ini sama-sama dibagi 2, 10 juga bagi 2. Maka jawabannya adalah 2. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Jawabannya ini adalah nomor 2B 75%. Nah, kita ketahui bahwa persen itu adalah per 100, yaitu 75 per 100. Sama juga seperti ini, ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencari FPB dari 75 dan 100. Kalau kita buat 75, ini sama-sama pertama sekali kita bagi 3. 3 ini berapa? Ya, bagi 5 dapat 5 atau sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Sedangkan 100 ini kita bagi dengan faktornya 50 bagi 2 25. Ini bagi 5 dapat 5. Jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ini dia. Jadi kita lihat FPB ya, FPB dari 75 dan 100 adalah hasil kali faktor yang sama. 3 dengan 2 ini tidak kita ikutkan, yang kita ikutkan adalah ini. Baru yang kita ambil adalah pangkat yang terkecil, sama-sama ya. Jadi kita pakai adalah 5 pangkat 2 atau 25. Maka ini 75, ini sama-sama kita bagi 25. 100 juga sama-sama kita bagi 25. Sama dengan 75 ya, 75 bagi 25 ini adalah 3. 100 bagi 25 itu adalah 4. Maka 75% itu sama dengan 3 per 4. 0,55. Ini kita ubah ke pecahan 2 di belakang koma ya, yaitu 55 per 100. Kalau kita cari ya, kalau kita cari nanti FPB-nya, coba 55 ini bagi 5 dapat 11 atau 5 kali 11. Sedangkan 100 tadi sudah kita cari, ini 2 50 2 25 5 atau ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Maka FPB 55 dan 100 adalah nilai yang sama. Ternyata yang sama itu adalah 5 ya. Maka kita pakai adalah pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil adalah 5. Jadi 5 pangkat 1. Oke. Ini 5 ini kita bagi 5 per
100 bagi 5. 55 bagi 5 ini 11. 100 bagi 5 itu adalah 20. Jawabannya adalah 11/20. Untuk nomor 3 ini adalah PR-mu ya. Nanti setelah perkalian dan pembagian Bapak buat juga nanti PR-mu. Sekarang nomor 4. Selesaikan ke dalam bentuk pecahan. Jadi seperti tadi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Ini menjadi 24/10 karena satu belakang koma. 75/100 sama dengan 75% sama dengan 75/100 dikurang 0,55 sama dengan 55/100 tambah 2/3. Kita lihat dulu yang sama. Ini sama ya. Ini dulu yaitu 24/10 tambah ini dulu karena sudah sama penyebutnya. 75 dikurang 55 ini adalah 20/100 tambah 2/3. Ini coba kita matikan dulu. Kita matikan. Ya, tinggal ini. Setelah itu kita cari FPB. Ya, FPB 24 dengan 10. Ini 24/100 per 10 tambah 2/10 tambah 2/3. Ini juga sudah sama dulu. Yang ini kita kerjakan dulu karena sama penyebutnya. 24 tambah 2 itu adalah 26/10 ditambah 2/3. Nah, ini penjumlahan penyebutnya tidak sama. Kita cari KPK-nya. KPK 10 dan 3 itu adalah 30. 30 bagi 10 3 kali 26 itu adalah 72. Tambah 30 bagi 3 10 kali 2 20 atau sama itu dengan 92/30. Nah, ini juga kita kecilkan dulu karena lebih besar pembilangnya. Ini menjadi 92 dibagi 30. Ini 30 kali 3 90. Kurangkan sisa 2. Ini 9 kurang 9 habis. Jadi jawabannya adalah ini 3 sisanya 2/30 sama dengan 3. Ini juga 2 dengan 30 kita cari FPB-nya masih bisa ya. 2 dengan 30 FPB-nya 2. Jadi ini 2 bagi 2 30 bagi 2 atau sama dengan 3 2 bagi 2 1 30 bagi 2 15. Jawabannya adalah 3 1/15. Setelah kita belajar tadi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, sekarang kita belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ini dia. Kita ketahui bahwa bentuk umum dari perkalian itu adalah perkalian bilangan pecahan A per B dikali C per D. Ini sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, sedangkan untuk bentuk pembagian itu adalah A per B dibagi C per D. Ini bisa, ini kita ubah, ini tetap A per B tetap. Pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian jika pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ini dia. Jadi penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Jadi setelah itu maka kita kalikan sesuai dengan perkalian. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini dia. Kita buat contoh ada 2, perkalian dan pembagian. Yang pertama, bagian A, selesaikanlah atau hitunglah ya, atau carilah sama itu. A 5/6 dikali 3/4. Kalau dia penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya kita samakan, tetapi untuk perkalian ini aja. Pembilang dikali pembilang 5 kali 3 per 6 kali 4, penyebut kali penyebut. 5 kali 3 15 per 6 kali 4 24. Nah, dari sini karena sudah lebih kecil pembilang daripada penyebut, oke,
Ini kita cari, kita sederhanakan dia. Kita sederhanakan. Cara menyederhanakan ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah kita cari FPB-nya. FPB. Kalau ada FPB-nya, maka ini bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan. Kita lihat caranya. Caranya bisa Bapak buat seperti ini. Untuk mencari FPB-nya seperti ini ya. 15 dan 24. Pertama sekali, ini yang dua-dua ini kita bagi dengan bilangan prima. Pertama adalah bilangan prima yang terkecil. Kita lihat bisa nggak dibagi dua. Ini tidak bisa dibagi dua ya, tetap turun 15. Ini bisa bagi dua, bisa, yaitu 12. Nah setelah itu, ini kita bagi lagi. Bisa nggak dibagi dua? Boleh. Ini tidak bisa, tetap 15. Ini bisa 6. Kita bagi lagi. Bisa bagi dua? Ternyata bisa. Yang ini ya, ini tetap tidak bisa. Ini bagi 6, bagi 2, 3. Nah, kita lihat, ini bisa nggak bagi 3? Boleh. Ini bagi 3, ini 5. Ini bagi 3, 1. Kalau dua-duanya boleh dibagi, dapat dibagi, ini adalah salah satu dari FPB tersebut. Setelah itu, ini sudah 1, kita bagi 5. 5 bagi 5, 1, ini tetap turun 1. Maka FPB-nya adalah 3. Kenapa? Karena hanya ini yang bisa ada sekalian 2 yang dapat membaginya. Maka ini 15 per 24 itu sama dengan 15 dibagi 3 per 24 dibagi 3. Sama dengan 15 bagi 3, 5. 24 bagi 3 ini 8. Maka 5 per 6 dikali 3 per 4, jawabannya adalah 5 per 8. Yang B, ini 7 per 9 dikali 5 per 6. Kita lihat, pembilang kali pembilang, 7 kali 5 per 9 kali 6. Itu penyebut kali penyebut. 7 kali 5, 35 per 9 kali 6 adalah 54. Nah, karena dia pembilang lebih kecil daripada penyebut, kita lihat dulu, kita sederhanakan, ada nggak FPB-nya? Kalau ada FPB-nya, maka bisa kita sederhanakan. Oke, kita lihat 35 dengan 54. Bisa nggak dibagi 2? Ini bisa ya, ini tidak bisa. Kita turunkan, ini bisa, yaitu 27. Oke, ini bisa bagi 3. Bagi 3, ini tidak bisa, turunkan dia. Ini berapa? 9. Nah, setelah itu, ini bisa bagi 3 ya. Bagi 3, ini tidak bisa, turunkan 35. Ini 3. Per. Oke, ini bisa bagi 3. Ini tidak bisa, turunkan 35. Ini 3 bagi 3, 1. Ini bisa bagi 5. Bagi 3 nggak bisa, bagi 5. Ini 7. Ini turunkan 1, sudah 1 semua ya. Nah setelah itu, ini bagi 7 supaya hasilnya terakhir adalah 1. Ini turun 1. Nah diantara ini tidak ada FPB-nya. Kenapa? Ini tadi hanya bisa, ini yang dibagi bisa. Ini bisa, ini saja. Ini sedangkan ini tidak bisa dibagi. Maka yang paling sederhana adalah 35 per 54. C untuk pecahan campuran. Cara pertama sekali ini kita buat menjadi pecahan biasa. Caranya 3 kali 2 6 ditambah 1. 3 kali 2 6 ditambah 1, ini tuh 7. 7 per 2 penyebutnya. Dikali 2 kali 4 8. 8 ditambah 3 11. 11 kali bagi 4 sama dengan, langsung pembilang kali pembilang, 7 kali 11 per 2 kali 4 sama dengan 7 kali 11 adalah 77 per 8. Nah ini pertama sekali karena pembilang lebih besar, ini kita bagikan dulu. Bisa bagi 9 ya. Ini bisa 9 ya. 77 bagi 9, 77 bagi 8, ini bisa dapat 9.
Kita lihat sisanya 8 ya. 8 kali 9 itu adalah 72. 72 tambah berapa sama dengan 77? Ini adalah 5. Oke, jawabannya adalah 5/8. Yang D, ini pecahan biasa, tetap kita buat dulu pecahan biasa. Kali, ini pecahan campuran tadi, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 7/3. Sama dengan, kalikan 6 kali 7 per 7 kali 3. 6 kali 7, 42 ya. Per 7 kali 3, 21. Ini pembilang lebih besar, kita kalikan, kita bagikan. Bisa bagi 2 ya, dapat 2 ya. 42 ya, pas ya, dapat 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, ini kita ubah ke pecahan biasa. Ini setengah tetap setengah. Dikali 0,8 kena 1 di belakang koma, ini per 10 ya, 8/10. Itu dia, karena 8 bagi 10 0,8 ya. Ayo, 1 kali 8 per 2 kali 10, atau sama dengan 8 kali 1, 8 per 20. Nah, karena sudah lebih kecil dia pembilang, maka kita sederhanakan, kita kecilkan dulu ini. Caranya tadi seperti tadi, 8 dengan 20. Coba sama-sama kita bagi 2 pertama sekali, bisa ya. 4, ini berapa? 10. Nah, ini ikut salah satu nanti ya, faktornya. Bisa bagi 2? Boleh. Berapa ini? 2. Ini 5. Oke, ini 22 bisa, ikut. Kita bagi 2 lagi, ini bisa ya. Kita bagi 2, ini 1. Ini tidak bisa, turunkan. Setelah itu bagi berapa? Bagi 5 ya. Ini kita sudah 1, 5. Ini turunkan, sudah 5 bagi 5, 1. Nah, jadi jawabannya adalah EPB-nya adalah 2 kali 2. Ini ya, 2 kali 2, 4. Atau sama dengan 8. Sama dengan, ini adalah 8/20. Ini bagi 4. Kenapa? Karena 2 kali 2. Ini juga bagi 4. Karena pembilang sama penyebut sama-sama dibagikan. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. Jadi jawabannya adalah 2/5. Ini seperti bentuk umumnya, bisa kita sederhanakan, kita selesaikan, yaitu 7/8. Ini pembagi bisa menjadi perkalian dengan catatan tadi adalah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, setelah itu ayo 7 kali 6, 8 kali 5 sama dengan 7 kali 6 adalah 42. 8 kali 5, 40. Oke, lebih besar pembilang. Ini bisa ya. Kita bagi 42 bagi 40 dapat 1. Sisanya ini 40 ya. 40 kali 1, 40. Sisa 2. Saya yakin 42. Jadi jawabannya adalah 1, 2/40. Nah, ini juga, ini karena sudah lebih kecil, ini bisa kita sederhanakan. Kita cari tadi apanya? EPB-nya, yaitu 1, 2. Oke, langsung saja, ini bisa bagi 2. Oke, terakhir ya, ini bagi 2. Ini 40 bagi 2. Kalian bisa kerjakan seperti cara ini. Sama dengan 1, 2 bagi 2, 1. 40 bagi 2, 20. Ini jawabannya 1/20. Oke, B, ini bilangan bulat. Bilangan bulat bisa kita buat menjadi bilangan pecahan, yaitu 12/1. Karena 12/1 tetap 12. Ini bilangan pecahannya. Nah, sedangkan ini bisa kita buat menjadi perkalian, yaitu penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. 12 kali 9, 1 kali 4. Ini 18, 2 kali 9, 18. 9 kali 1, 9. Tambah 1, 10. 1 kali 4, 4. Nah, ini kita cari dulu. Kita bagikan dulu dia. Kita cari dulu, kita bagikan dulu. 108 dibagi 4. 10, 4 kali 2 ya. 8. Kurangkan 10. Kurang 8, 2. Tidak bisa, turun 8. 4 kali berapa? 28. Itu tuh 7.
Itu 28. Habis ya. Jadi jawabannya adalah 27. C, 1/8 dibagi 3/4. Ini kita buat berkukutan biasa. 1 kali 8, 8. 8 tambah 1, 9. Ini menjadi 9/8. Dikali, ini jadi perkalian penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Sama dengan 9 kali 4, 8 kali 3. 9 kali 4 berapa itu? 36. Per 8 kali 3, 24. Coba kita bagi dulu ini. Lebih besar dia. Ini adalah 1, 24 kali 1, 24 sisi. Supaya dia 36 berapa? Dapat 8 ya. 1 kali 4, 24. Supaya 36 ini adalah tambah 12. Oke. Kita lihat dulu, bisa nggak kita sederhanakan ini? Kita cari FVB-nya. Ya, dengan cara yang tadi, maka FVB ini adalah 6 ya. 12 ya. Ini adalah 12 bagi 12, 24 bagi 12. Ini menjadi 1, ini 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 itu 2. Jawabannya adalah ini. D yang terakhir, 0,25 dibagi 1/5. Kita ubah dulu ini. 2 di belakang koma menjadi, kita buat menjadi pecahan biasa, 25 bagi 100. Kenapa? Karena 2 di belakang koma. Ini kita buat jadi kali pembagian, ini 5 bagi 1. Sama dengan, coba kita kalikan 25 dikali 5, 100 kali 1. Atau sama dengan 25 kali 5 adalah 125. Ini berapa ini? 100 kali 1, 100. Coba kita cari dulu FVB-nya. Ya. Oh, belum, nanti kita 125 bagi 100 ini dapat 1 ya. 100 supaya 125 ini 25. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan. Maka dengan cara yang tadi, maka ini FVB-nya adalah 25. 25 bagi 25 ini 100 bagi 25. Atau sama dengan 1, 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jawabannya adalah ini. Maka seperti biasa di akhir pembelajaran Bapak tetap membuat soal buat kalian. Nah, setelah selesai Bapak ingatkan kembali, kalian kerjakan di buku latihanmu. Ingat, sebelum dipoto, di setiap lembar, contoh seperti ini misalnya ada 2 lembar. Lembar pertama kau buat namamu, kau salin namamu dan kelasmu, baru foto. Di sini juga kalau dia 2 lembar atau lebih, buat namamu juga, buat kelasmu foto, kirim ke messenger Bapak. Jangan tidak dibuat nama ya. Oke, kita tetap semangat. Selamat berjumpa kembali.